Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, sebelum kita memulai kelas, mungkin alangkah baiknya kita pembukaan dulu ya. Untuk itu teman-teman silakan untuk kedua kelasnya memimpin doa untuk membuka pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Dari firman aja lah sebagai kedua kelas di sini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menambah pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk itu kita lanjut ke absensi ya kawan-kawan. Jadi siapa hari ini yang belum hadir atau yang tidak hadir, perlahan hadir? Ada? Ariati, kenapa dia sakit? Oh baik, itu saja. Ada lagi yang lain? Tidak kan? Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang telah hadir. Maya, sebelumnya saya panggilnya kawan-kawan aja ya, biar nggak terlalu ada jarak dengan kita gitu. Umur kita hampir sama, jadi saya panggilnya kawan-kawan saja. Kalau ada murid atau anak-anak, nggak sopan berarti. Jadi kawan-kawan, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Semoga apapun yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Oke, mungkin yang pertama untuk materi kita pada siang hari ini itu melanjutkan pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang pengenalan komponen elektronika yaitu resistor. Jadi itu pertemuan pertama, ada yang masih ingat? Itu mungkin dari kawan ada yang nggak hadir, mungkin Bang Budi kemarin hadir ya untuk pertemuan kita yang pertama. Apa saja sih komponen resistor itu? Kalau ingat? Tidak ingat gitu Pak. Tidak ingat. Oke, jadi ini kan komponen ini kita pertama kali belajar di pertama itu ada 4 komponen tipe resistor gitu. Ada resistor yang pertama itu bukan tipe sih, jenis saja lah kita pakai jenis. Pertama ada resistor biasa yang kita pada jumpa itu yang ada gelang warnanya. Terus yang kedua ada potensiometer yang kita jumpa itu di radio. Biasa kita putar-putar atau bagian volume itu potensiometer. Terus ada trimmer potensio itu sama kayak potensiometer, tapi dia cara memutarnya atau menggunakan itu menggunakan obeng. Jadi nggak ada pegangan, aja obeng aja gunakan obeng gitu. Terus ada satu lagi itu namanya satu namanya LDR. Saya lupa kepanjangannya, tapi cara gunanya atau prinsip kerjanya itu seperti sensor cahaya. Jadi ketika ada cahaya mereka akan berfungsi, tapi ketika tidak ada cahaya resistor itu akan memiliki hambatan yang besar. Itu kemarin dijelaskan. Terus terakhir itu ada PTC dan NTC ya. Itu sama seperti untuk mengukur temperatur suhu pada ruangan ataupun biasanya juga pada kulkas gitu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membagi kelompok kawan-kawan jadi 4 kelompok untuk mencari mungkin cukup yang umumnya ya, pengertian prinsip kerja sama dengan cara mengukur lah dari masing-masing komponen yang tadi saya sampaikan. Jadi nah ini dia komponen yang 4 ini. Jadi ada potensio, ada trimmer, potensio, LDR, sama NTC dan TTC. Jadi masing-masing nanti kelompok yang saya bagi. Nanti kawan-kawan saya beri waktu 10 menit untuk mencari pengertian, prinsip kerja dan cara mengukur dari masing-masing setiap komponen ini gitu. Oke? Jadi nanti saya bagi atau kawan-kawan mau ambil kelompok sendiri gitu. Mau berapa asal jadi 4 kelompok dalam kelas. Bisa nih, jadi bagi 4. 1, 2, 3, dia bertiga 4, nomor 4. Gak apa ya, karena dia 2 komponen soalnya, NTC dan TTC. Oke, saya beri waktu dari sekarang untuk mencari pengertian, prinsip kerja, sama dengan cara mengukur dari setiap komponen yang ada di depan. Jadi saya beri waktu sebelum dari sekarang. Dimulai.
Jadi untuk mengukurnya itu kawan-kawan nanti menggunakan multimeter ya. Jadi nanti kata kuncinya itu cara mengukur komponen bla 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 dengan multimeter. Jadi seperti itu cara mengukurnya. Sudah. Tadi ada berapa Pak? Dua ya? Tentang pengertian yang kedua cara ukur. Tiga. Tiga lagi. Pengertian dari komponen itu apa, definisinya, terus prinsip kerjanya gimana, terus baru cara mengukur. Ketiga.
dari masing-masing kelompok itu menampilkan ya apa yang telah didapat dari pertanyaan tadi disampaikan. Jadi kita pertama nih yang paling mudah dulu ya. Jadi dari potensiometer lah maju ke depan menampilkan nih untuk memberikan lah apa yang tadi dapat dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Silakan. Nanti kawan-kawan kalau yang ngerti silakan bertanya ya. Tanyakan aja. Kita kasih waktu. Sampai waktu. Mulai dari pengertian dari potensiometer. Potensiometer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur dan mengatur tegangan listrik dalam suatu rangkaian. Alat ini bekerja dengan cara menggeser sebuah kontak atau wiper di sepanjang resistor sehingga mengubah resistansi dan gilirannya tegangannya yang keluar. Potensiometer sering digunakan dalam perangkat elektronik sebagai pengatur volume, kontrol pencahayaan, atau alat pengukur posisi. Selanjutnya itu ada prinsip kerja potensiometer. Jadi sebuah potensiometer terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur atau track dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan terminal lainnya biasanya berada di tengah adalah penyapu atau wiper yang digunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif. Pergerakan penyapu atau wiper pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turun nilai resistansi pada potensiometer. Nah, elemen resistif pada potensiometer umumnya terbuat dari bahan campuran metal atau logam dan keramik atau bahan karbon. Dan berdasarkan track elemen resistifnya, potensiometer dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu potensiometer linear dan potensiometer logaritmik. Dan selanjutnya yang terakhir itu cara mengukur potensiometer. Berikut ini adalah cara untuk mengukur nilai resistansi potensiometer dengan menggunakan multimeter digital. Untuk mengetahui nilai resistansi maksimum potensiometer, pertama, aturlah posisi saklar multimeter pada posisi OHM. Yang kedua, hubungkan probe multimeter pada kaki terminal yang pertama dan terminal ketiga. Dan terakhir, perhatikan nilai resistansi potensiometer pada display multimeter. Nilai yang tampil adalah nilai maksimum dari potensiometer yang sedang kita ukur ini. Perlu diketahui nilai maksimum tersebut merupakan nilai nominal potensiometer dan akan hampir sama dengan nilai yang tertera pada badan potensiometer itu sendiri. Dari potensiometer. Sudah ya. Tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan perihal tentang potensiometer. Itu masih kurang paham berbagai cara pengukuran atau apa. Oke, saya agak paham ya karena kita ada waktu. Mungkin langsung dari kelompok kedua lah untuk menampilkan dari pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Silakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tremor potensio atau tripod. Tremor potensio adalah resistor variabel kecil yang biasanya digunakan dalam rangkaian elektronika untuk mengatur nilai resistansi sesuai kebutuhan. Prinsip kerja dari tripod adalah bekerja seperti resistor dengan nilai resistansi yang dapat diubah. Saat wiper atau pengatur bekerja di sepanjang track, nilai resistansi yang dihasilkan berubah. Semakin besar nilai resistansi, semakin kecil output tegangan atau volt, dan sebaliknya. Cara kerja: 1. Pemasangan. Tripod dipasang langsung ke papan sirkuit melalui lubang atau sebagai permukaan. 2. Pengaturan. Nilai resistansi diubah dengan cara mengetrimnya menggunakan obeng pengetriman. 3. Fungsi. Tripod digunakan untuk mengatur volume, membagi tegangan, dan mengendalikan level sinyal dalam berbagai sistem elektronika. Kemudian cara mengukur tremor potensiometer tripod dengan multimeter adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih mode OHM. Arahkan saklar selektor pada posisi
Dan yang terakhir, putar trimpot. Putar trimpot sambil melihat jarum multimeter. Jika jarum bergerak teratur sesuai dengan putaran dan nilai maksimum, berarti trimpot masih lurus. Baik, mungkin sekian kelas belajar dari kami. Pertanyaan? Sudah jelas ya? Ini ruang kedua, dari duduk. Silakan dari lampu 3 lagi. 4 ya teman. NTC ya? LDR. LDR, oke. LDR. Silakan lampu 3. Oke, kami akan menjelaskan variabel resistor tentang LDR atau line dependent resistor. LDR merupakan salah satu komponen jenis resistor dengan nilai resistansi yang terus berubah sesuai intensitas cahaya mengenai sensor. Adapun contoh pengaplikasiannya sendiri digunakan untuk mengukur pencahayaan pada lampu, meter cahaya pada fotografi, sakat otomatis dan lain-lain sebagainya. Untuk prinsip kerjanya sendiri, kalau misalnya semakin banyak cahaya yang mengenai sensor LDR, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, atau ibaratnya sensornya itu berada di kegelapan, maka nilai resistansinya semakin besar. Jadi arus listrik yang mengalir akan terhambat. Silakan Surya, cara pengukurannya. Cara mengukur LDR itu ada dua. Yang pertama mengukur LDR pada kondisi terang. Satu, atau posisi skala selektor multimeter pada posisi OHM. Hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR. Yang ketiga, berikan cahaya terang pada LDR-nya. Yang keempat, baca nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi LDR pada kondisi terang akan berkisar sekitar 500 ohm. Yang kedua, pada kondisi gelap. Yang satu, atur posisi skala selektor multimeter pada posisi OHM. Dua, hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR. Tiga, tutup bagian permukaan LDR atau pastikan LDR tidak mendapatkan cahaya. 4. Baca nilai resistensi pada display multimeter. Nilai resistensinya di kondisi gelap akan berkisar sekitar 200 kilo ohm. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jadi itu ya, terima kasih untuk lampu 3 telah presentasikan. Mungkin langsung ke lampu 4 untuk segera mempresentasikan NDC dan PTC. Ikut Budi. Oh enggak, tak mau nilai. Saya. PTC dan NTC masing-masing merupakan singkatan dari intensitas suhu puncak dan kapasitas suhu normal. Mereka menggambarkan batas suhu atas dan bawah termistor. Di PTC dan NTC masing-masing mengacu pada koefisien suhu positif dan negatif. Oke, dapat jawabannya? Bentar Pak. Kasih waktu 2 menit ya. Tadi ada pertanyaan. Termistor PTC dan NTC dapat memberikan perlindungan arus masuk di berbagai peralatan, mesin dan sistem.
Arus masuk mempengaruhi berbagai produk mulai dari transformator hingga motor dan elektronik, mulai dari satu daya hingga inverter. Oke, berikutnya ada cara mengukur termistor PTC. Yang pertama, atur posisi saklar multimeter pada posisi OHM. 2. Hubungkan probe pada kaki termistor. 3. Dekatkan atas solder yang panas ke termistor. Pastikan jangan menyentuh termistor karena akan merusak bungkusan termistor. 4. Perhatikan display multimeter, nilai resistensinya akan naik sebanding dengan suhu tinggi di sekitarnya. Untuk cara mengukur termistor NTC, yang pertama, atur posisi saklar multimeter pada posisi OHM. 2. Hubungkan probe pada kaki termistor. 3. Dekatkan atas solder yang panas ke termistor. Keempat, perhatikan display pada multimeter, nilai resistensi akan turun sebanding dengan suhu yang ada di sekitarnya. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah duduk silakan. Kita beri apresiasi untuk kita semua yang telah tampil pada ini. Ini sedikit ya saya beri kesimpulan perihal tentang komponen-komponen yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan. Yang pertama itu transistor, potentiometer, yaitu besi tampil pot adalah salah satu jenis resistor yang resistansinya. Itu tahu nggak resistansi itu apa? Enggak tahu tahan. Ketahanan. Resistor. Hambatan yang timbul ketika jadi resistensi tadi, misalnya kita memperkuat volume kan, otomatis hambatannya akan dikurangi kan, hambatan listrik tadi akan dikurangi jika potensiometer itu dibesarin gitu. Kalau kecilin, otomatis kita akan mempersumbat gitu, memperkecil ruangan listrik masuk gitu. Ngerti? Paham? Gimana maksudnya kan? Jika kita buat pipa nih, kalau kita perbesar lubang pipa tuh, maka air yang mengalir itu pasti akan lebih besar kan? Yang masuk, yang bermasuk keluar gitu. Tapi kalau kita perkecil lubangnya, maka otomatis yang air yang keluar pasti sedikit kan? Jadi itulah sepertilah prinsip kerja secara umum yang kita bisa pahami. Terus elektronika ataupun kebutuhan pemakaiannya biasanya digunakan untuk mengatur volume, tadi disampaikan kan, volume pada radio, TV dan berbagai macamnya. Terus ada amplifier, terus ada TV mobil, ada TV player. Itu sedikit kesimpulan ya mengenai potensiometer. Terus ada potensiometer trimmer atau trimpot, bahasanya kita menggunakan dalam penyebutannya trimpot. Disebut trimpot, nah ini ukurannya kecil, biasa dipasang langsung pada papan sirkuit yang diputar dengan menggunakan obeng. Jadi kenapa ini langsung dipasang ya? Karena bentuknya minimalis tadi, tidak seperti potensiometer yang besar tadi, yang ibaratnya itu akan memakan banyak tempat gitu. Jadi kita gunakannya seperti trimpot ini dan meminimalisir penggunaan ruang tadi. Mungkin sirkuit itu, papan sirkuit itu nggak sebesar apa, mungkin kecil ya, sebatas kecil gini lah. Kita makan ruang, dan kita bisa masuk beberapa macam komponen lainnya seperti yang lainnya. Jadi kita gunakannya seperti trimpot ini, biar meminimalisir penggunaan ruangan tadi. Anggaplah ruangannya seperti ruangan itu. Terus contoh penggunaannya sering ditemukan pada RGB sebagai tuning warna pada televisi. Mungkin TV lama ya, mungkin yang menggunakan seperti ini. Karena mungkin untuk mengatur resolusi atau apa ya, untuk mengatur pencahayaan TV itu biasanya diputar dari dalam tuh. Itu TV lama untuk kontras warnanya gitu. Terus tentang LDR yang disampaikan oleh adik kita Firman. Jenis ini merupakan dia akan berubah hambatannya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Jadi kalau ada cahaya seperti ini lalu ruangan seperti ini, nilai hambatannya itu akan kecil. Ya mungkin dia sampaikan 500 ohm, 100 ohm gitu. Itu kecil hambatannya. Ohm OHM ya, ohm naik ohm gitu. Terus kalau misalnya ada ruang gelap, kayak misalnya kita mungkin tutup gini lah, otomatis nilai hambatannya akan lebih besar, resistansinya akan lebih besar, sampai lebih mungkin ada yang 40 mega ohm. Jadi kalau hitungan mega itu berapa mega itu miliaran, mungkin besar. Tuh sampai 1 kilo ohm dan mungkin lebih.
Itu untuk prinsip kerjanya. Biasa digunakan ini mungkin untuk sensor apa ya? Saya belum pernah lihat juga. Tapi biasanya saya gunakan untuk ini kan seperti apa ya? Saya keberapa kita gunakan ini dalam praktek? Mungkin tidak tahu. Mungkin belum pernah ke proyek bareng ya? Belum. Ya skip dulu ya. Itu perihal ini karena lupa saya untuk proyek apa saya bikin ini karena saya banyak proyek yang saya buat. Terus ini di NTC dan PTC. Ini ini untuk temperatur ya, suhu ruangan. Jadi NTC itu negatif. Kalau negatif pasti dingin itu suhu dingin. Begitu ya logikanya begitu ya. NTC negatif, temperatur koefisien. Jadi dia khusus untuk kalau mengukur temperatur ruangan yang dingin. Mungkin kalau ruangan kayak kulkas itu biasa pakai NTC gitu. Kalau ada PTC positif ya, kita bilang positif mungkin makin besar angkanya makin panas kan seperti itu kan. Itu mengukur matahari misalnya kan, berapa panas di depan baru itu bisa mengukur ini. Itu mengukur temperatur dari suhu ruangan gitu, suhu di satu tempat. Jadi bisa menggunakan PTC dan NTC. Untuk kisaran kalau kisaran kita nggak gitu paham nggak, kisaran itu kan jadi di 0 ke bawah itu pakai NTC, 0 ke atas itu kita menggunakan PTC. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan dari hal resistor, komponen hambatan ini. Izin bertanya, ini kita sampai jam berapa ya? Jam mata pembelajaran sudah mata kuliah. 5 menit lagi. 8 menit lagi. Mungkin saya mau juga pertanyaan saja ya, biar ini untuk mempermakan biar nggak ada misalnya waktu. Jadi kawan-kawan, ada nggak yang bisa? Ini khususnya untuk yang abang saya yang sana tadi belum ada gila ya, untuk adik yang sana. Kita ambil inilah berapa nilai hambatan resistansi dari komponen ini resistor biasa. Apa ya Pak? Silahkan maju ke depan ya biar bisa dilihat dari komponen yang lain. Berapa nilai hambatan dari komponen resistor berikut? Ini warna apa? Nilai hilangnya aja Pak. Ya, nilai hilangnya. Silahkan sini. Oh, catat boleh. Tahu itu rumus perhitungannya? I, to, me, di, u, i, di, u gitu. Jadi warna apa sih itu? Itu jenis. Coba sekarang. Gila jawaban saya Pak. Itu oranye. Iya oranye itu jingga Pak. Iya, dia merah tadi. Merah nggak? Merah nggak oranye? Merah oranye. Oranye. Dari samping oranye dari sini merah. Ya. Dari gambaran itu merah atau oranye? Merah kan? Merah atau oranye? Bikin dua aja. Kalau dia merah apa? Oranye apa? Ini orang nggak kan darah ya? Ya siapa? Mungkin saya tahu nilai aja Pak. Cara pengukurannya bisa Bapak jelaskan. Oke, jadi kalau kita ambil kan ada dua sisi yang berbeda nih. Sisi yang anggapnya oranye, sisi yang anggapnya merah. Jadi kalau ini misalnya oranye ya, ini oranye ya. Nilai oranye itu kalau dalam warna oranye itu 3. Jadi di sini yang ini 1, 0, 3. Kalau udah di barisan ketiga itu hitungannya 0 aja. Jadi 03 itu berapa? 1000
Jadi kalau ini oren dikenai 10.000 ohm. Resistansinya lompatannya itu 10.000 ohm. Kalau diukur ya. Tapi kalau itu merah, jadinya 1000 ohm, 1 k ohm, 1 kilo ohm. Kalau itu merah ya, dia ada dua sisi yang berbeda. Tak lagi maksudnya kan? Jika tidak ada, mungkin kita sudahi dulu mulai dari siang hari ini. Untuk minggu depan saya beri tugas untuk teman-teman. Jadi bawa atau perlihatkanlah gambar atau video, bahkan video penggunaan dari setiap komponen yang baru dari presentasikan gitu. Jadi misalnya dari potensio, buatkan video penggunaan potensio pada kehidupan sehari-hari, misal pada radio, televisi dan macam. Di videokan saja, nanti dijelaskan ini apa gitu. Nanti dari import, NTC, PTC, terus dari LDR. Nanti dibuatkan videonya dulu, videonya biar nanti kita presentasikan sama di sini. Inilah video untuk kehidupan penggunaan atau komponen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak. Mungkin untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin dari ketua kelas silakan untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini.